umum, mau ke pasien, mau juga praktisi. Dan salah satunya sih dengan program seperti ini, kami berharap banget bahwa sahabat kreatif di rumah nanti bisa setelah mendengarkan podcast ini bisa tahu sih sejauh apa sih ginjal itu apa aja sih. Hai sahabat kreatif, ketemu lagi bareng aku Dias Damayasa. Nah, hari ini aku mau ngucapin selamat Hari Ginjal Sedunia atau World Kidney Day ya. Tepat hari ini 10 Maret 2022. Nah, sebagai anak muda nih, aku pengen ngingetin kita harus jaga kesehatan gitu ya, dengan pola makan yang baik, yang teratur juga. Paling enggak ini sebagai pola yang harus dijaga. Apa yang kita makan hari ini itu berdampak untuk 10 tahun ke depan gitu ya. Apalagi yang namanya merawat dan menjaga kesehatan ginjal sendiri. Agak ngeri sih sebenarnya bahas ginjal ya. Cuman untuk pola makan dan semuanya nggak bisa sembarangan masalah ginjal ini. Jadinya kita sekarang ya akan ngobrol dengan dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Igusti Ngurah Agung Tresna Erawan, M. Biomed SPPD Vinasim. Halo dok. Hai Dias. Iya, gimana? Hari Ginjal Sedunia. Iya, selamat Hari Ginjal Sedunia. Sehat hari ini? Sehat banget dan thank you udah ngundang Iya, di sama-sama. hari ini. Siap. Semoga hari ini kita bisa memberikan sesuatu ya untuk sahabat kreatif di rumah. Amin, swaha ya. Karena hari ini termasuk hari yang memang ditunggu-tunggu banyak orang kali ya. Dalam artian untuk memperingati Hari Ginjal, lebih aware dengan ginjal sendiri segala macam. Karena kan banyak beberapa orang di luar sana yang butuh support gitu, butuh masukan dan juga butuh semangat dari kita, ya kan? Ya, benar sekali. Nah, kalau tahun lalu ya, kita kan sempat apa ya? Aku sendiri sempat browsing juga tema tahun lalu lebih ke bagaimana hidup berkualitas ya dengan penyakit ginjal sendiri. Kalau tahun ini temanya apa, Dok? Tahun ini dari World Kidney Day dia tagline-nya kita adalah Bridge the Knowledge ya. Jadi for better kidney care. Jadi kayak kita mau menjembatani kesenjangan dari pengetahuan siapapun, dia mau pasien, mau bahkan praktisi dan juga mau dia para medis itu bahkan nggak semua memiliki pengetahuan atau standar pengetahuan yang sama. Jadi pada tahun ini dari International Society of Nephrology dan juga dari World Kidney Day Organization sendiri mengangkat kita punya tugas nih untuk memberikan pengetahuan yang lebih banyak gitu untuk khalayak umum, mau ke pasien, mau juga praktisi. Dan salah satunya sih dengan program seperti ini, kami berharap banget bahwa sahabat kreatif di rumah nanti bisa setelah mendengarkan podcast ini bisa tahu sih sejauh apa sih ginjal itu apa aja sih sebenarnya gitu. Betul. Lebih tahu ya sejauh mana ginjal sebenarnya bisa dijaga gitu, Dok ya. Iya, benar. Nah, tadi kan ada pembahasan soal kesenjangan ya, kesenjangan pengetahuan gitu, karena terkait tema tahun ini adalah bridge the knowledge gap ya to better kidney care gitu. Jadi memang ada kesenjangan pengetahuan gitu yang memang jadi highlightnya. Memang kesenjangan yang seperti apa, Dok? Sekarang yang dokter lihat gitu. Oke, kalau saya kembali ke World Kidney Day sendiri ya, kami mungkin kurang populer ya. Siapa bilang kurang populer? Kurang populer, kecuali kalau soal jual ginjal orang populer gitu. Iya, ya benar kan? sih ya. Apalagi kalau setiap ada seri apa yang muncul baru kan seorang pengen jual ginjal gitu ya. Betul sih. Tapi ya. kalau untuk World Kidney Day kami mungkin kurang populer seperti HIV/AIDS, hari HIV/AIDS atau hari lupus dan lain sebagainya. Karena memang untuk World Kidney Day itu sendiri aneh. Dia itu diperingati setiap hari Kamis di minggu kedua di bulan Maret. Gitu. Jadi per tahunnya beda-beda terus gitu. Tanggalnya lain-lain ya? Iya, tanggal itu beda-beda. Nah, Okay. jadi tahun ini kita kan pasti tanggal 10 ini. Tapi kalau tahun lalu beda lagi gitu. Nah, itu yang mungkin berbeda dari ginjal. Oke, saya kembali ke pertanyaannya Dias tentang kesenjangan sejauh apa sih? Kesenjangannya jelas gitu. Ginjal nggak populer dibandingkan HIV/AIDS, dibandingkan lupus, dibandingkan epilepsi dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin kurang banyak orang paham dan mengetahui ya. Jadi
Padahal ginjal itu adalah satu organ yang utama buat kita. Jadi kamu tanpa ginjal, karena dia menyaring hampir 98% darah yang muncul dalam di seluruh tubuh kita, itu nggak boleh dikesampingkan karena dia memiliki peran sangat penting. Kadang kita nggak berpikir ya ginjal itu seberapa penting sih, bagaimana kita cara menjaga sih. Nah, untuk antara masyarakat umum, kemudian ke praktisi juga, praktisi kesehatan dan juga bahkan pasien sendiri, kadang mereka memiliki tingkat pengetahuan yang berbeda-beda. Oke, dokternya memiliki standar pengetahuan yang sama, tetapi bagaimana dengan masyarakat umum? Kadang-kadang banyak mitos-mitos gitu loh dia yang masih berada di masyarakat kita. Saya dikasih minum obat terus, minum obat terus nih, obat hipertensi dikasih minum obat terus. Ini nggak malah ngerusak ginjal nih gitu. Padahal sebenarnya kalau you nggak minum obatnya, itu malah mempercepat proses kerusakan ginjal. Ada hal-hal seperti itu masih ada terjadi gitu. Memilih obat-obatan herbal misalkan ya, daripada ini. Jadi ada hal-hal yang mungkin harus kita luruskan dan semoga 20 menit ini berguna buat teman-teman. Semoga ya, apalagi mitos dan fakta ini kan sebenarnya kalau nggak ditegesin dalam sebuah konten segala macam, kadang-kadang kemana-mana gitu ya, akhirnya omongannya. Nah kalau ngomongin mitos deh kalau gitu ya dok ya, mitos yang beredar yang sebenarnya nggak benar terkait ginjal ini apa aja sebenarnya? Yang paling sering deh dokter denger gitu. Banyak sih, terutama obat ya. Dok, setiap kalau saya megang obat apa nggak merusak ginjal gitu. Tergantung obatnya yang mana gitu. Selama obat itu diresepkan oleh seorang dokter kepada pasiennya, tentu seorang dokter itu memiliki pointing di mana dia sudah menimbang antara positif negatif, antara manfaat dan mudaratnya gitu ya. Jadi mana yang lebih besar manfaatnya, pasti itu yang diambil gitu. Jadi percayalah bahwa ketika dokter meresepkan, dia sudah dengan proporsi dan juga pengetahuan yang oke. Jadi ketika dia meresepkan, pasti dia sudah menimbang mana yang baik, mana yang enggak, sehingga dan berapa lama dan dosisnya berapa, itu pasti sudah dipikirkan. Jadi ketika teman-teman nanti membeli obat sendiri di rumah secara bebas gitu ya, itu tentu berbeda. Jadi tidak semua obat itu akan memiliki efek samping yang berbahaya. As long as kamu diresepin ya dengan takaran dan dosis yang tepat, maka itu akan baik buat Anda. Tapi kalau Anda beli sendiri itu contohnya misalkan yang sering-sering itu kan adalah vitamin C injection gitu kan. Vitamin C injeksi gunanya biar putih nih. Biar putih, biar glowing. Biar glowing dan bercahaya gitu ya. Jadi kadang kalau tidak digunakan dengan dosis yang tepat, ya tentu saja memberikan beban pada ginjal, sehingga banyak orang-orang yang dengan injeksi vitamin C, glutathione dan sebagainya ya, yang tidak sesuai dengan dosis dan dari dokter, akhirnya gagal ginjal gitu ya banyak. Terus ada obat-obat dengan rematik kayak gitu loh dia. Jadi banyak yang pegel-pegel dikit udah beli obat dari ada yang beli steroid sendiri gitu. Akhirnya itu yang menyebabkan kerusakan ginjal lebih cepat pada pasien. Tapi kalau selama Anda, ingat sekali lagi, kalau Anda sakit, butuhkan obat dan sebagainya, better ke orang yang tepat. Obat yang dianjurkan dok ya, maksudnya bener. Berarti aman, karena mungkin pengaruh lingkungan kali ya, karena manusia kan paling cepat nih kena pengaruh gitu. Kadang-kadang sudah konsisten dengan obat yang diresepkan dokter, akhirnya ada omongan-omongan segala macam, udah terpengaruh, nggak minum obat lagi, makin parah, makin berat kerja ginjal. Nah, kembali ke penyakit ginjal dok, sebenarnya semenakutkan apa sih penyakit ginjal ini? Bisa dibilang gagal ginjal berarti ya. Semenakutkan apa dok? Oke, kalau kita kembali ke data BPJS, untuk kita kan ada penyakit infeksi dan penyakit katastropik ya. Jadi penyakit ginjal itu memiliki beban nomor 2 untuk beban BPJS. Jadi gagal ginjal tahap akhir ya di stadium 5 untuk hanya stadium 5 saja, dan untuk beban untuk pasien-pasien kita menjalani cuci darah bahasa awamnya ya, hemodialisis, itu dia udah mengambil ranking 2 nih dari beban BPJS. Ranking satunya penyakit jantung tapi keseluruhan ya, penyakit jantung. Terus kita cuma dari ginjal hanya untuk yang cuci darah aja, itu udah ranking 2. Kenapa sih jadi menakutkan? Karena gini, ketika Anda dengan gagal ginjal tahap akhir, maka ginjal Anda nggak akan berfungsi. In case ya kamu punya beban
laju filtrasi dari ginjalnya hanya sisa sekitar kurang daripada 15%. Nah, di saat seperti itu Anda butuh bantuan daripada renal replacement therapy atau terapi pengganti ginjal untuk membantu proses tubuh Anda mengeluarkan racun. Aduh, susah ya aku ngejelasin dalam bahasa ini ya. Bahasa harus sederhana nih. Iya. Coba buat anak muda. Iya, jadi harus intinya kita butuh bantuan untuk mengeluarkan racun di dalam tubuh. Karena kan sebenarnya itu tugasnya ginjal. Ginjal mau udah rusak tinggal 15%. Iya loh. Jadi kita butuh sesuatu yang dari luar. Nah, itu tuh kita butuh baik dengan transplantasi ginjal, baik dengan dialisis. Dialisisnya ada 2, dengan mesin yang biasanya populer di masyarakat ya, dengan mesin cuci darah. Ada yang kedua itu dengan peritoneal dialysis. Itu dengan kita masukin ke perut, jadi dia cuci darah sendiri di rumah. Nah, kalau kita berbicara transplantasi ginjal mungkin kurang begitu populer sekarang, karena dulu tuh mahal banget, tapi di era pemerintahan sekarang syukur sekali itu sudah ditanggung. Jadi ketika gagal ginjal maka kita perlu menyediakan donor, kemudian donor tersebut mau nggak menyumbangkan ginjalnya tanpa embel-embel jual beli harga segala macam ya. Nggak ada namanya jual ginjal dapat iPhone. Wadah, kayak iPhone terlalu murah deh. Murah ya. Bisa susu. Ada jadi susu. Ngomongin brand di sini ya. Oh, sorry. Terus kemudian yang kedua adalah kita melakukan peritoneal dialysis. Peritoneal dialysis itu nanti masuk selang ke dalam perut, kita lakukan masukin cairan, diamin 4-5 jam, kemudian keluarin. Itu dilanjutkan sendiri di rumah. Itu agak ribet gitu. Sehingga masyarakat banyak yang lebih berpaling untuk melakukan hemodialisis, cuci darah. Cuci darah 2 kali seminggu, setiap sesinya 4,5 sampai dengan 5 jam. 2 minggu sekali nih untuk masyarakat yang sudah lingsir nih. Jadi udah itu tua, udah tua, itu sih it's okay gitu. Tapi bagaimana yang masih muda bekerja, masih punya tanggung jawab pada keluarga, 2 kali seminggu 5 jam harus izin dari tempat kerja. Mungkin nggak semua tempat mengizinkan hal seperti itu. Jadi itu mungkin jadi beban bagi setiap orang. Dan cuci darah itu sulit ya, jadi harus membatasi makanan, harus membatasi minum, nggak boleh minum lebih daripada berapa kencing setiap hari. Jadi secara quality of life itu akan menurun buat pasien. Itu menakutkan bagi saya dan beberapa pasien juga menakutkan. Tapi saya tidak menakut-nakuti orang untuk cuci darah ya. Kalau mencuci darah memang sudah seharusnya cuci darah. Ayo dihadapi bareng-bareng, tuh kita saling menguatkan nanti di ruangan cuci darah. Banyak kok teman-teman yang bisa sharing dan lain sebagainya. Itu saling menguatkan antar pasien. Tapi tujuan kita di sini bukan mempromot itu. Tujuan saya adalah mencegah supaya kita nggak berkumpul di ruang cuci darah gitu. Jadi bagaimana nanti supaya teman-teman yang sobat kreatif lagi dengerin nih sekarang bisa mencegah nih, kira-kira apa sih yang harus aku lakukan, apa sih yang harus aku cek, kira-kira apa sih yang supaya aku nanti dalam 5 tahun 10 tahun ke depan tetap sehat, ketemu aku gitu. Oh, sebagai jangan ketemu saya, jangan ketemu dokter. Jangan sampai ketemu aku. Jangan gitu. Jadi lebih baik kalau salah nggak usah ketemu saya, karena ketemu saya udah fase di terminal gitu. Konsultasi soalnya ya sama dokter ya. Nah, supaya nggak ketemu dokter nantinya, sebenarnya anak muda harus konsumsi apa atau mencegah apa nih? Maksudnya lebih ke faktor yang lebih kepada orang rentan ke gagal ginjal gitu dok. Sebenarnya apa sih faktor-faktornya? Faktor-faktor sebenarnya yang kita harus adalah screening. Screening karena orang Indonesia jarang sekali melakukan screening. Dia pernah lakukan cek lab nggak sih? Belum. Jujur ya belum. Merasa sehat ya? Merasa sehat. Disindir loh guys. Jadi nanti ya, karena kan lumayan untuk budget segala macam nanti diperhitungkan. Enggak juga, karena sebenarnya screening itu murah banget gitu. Kamu hanya perlu cek tensi, tekanan darah, kemudian cek kencing. Oh, itu sederhananya ya. Aku bicara untuk ginjal ya. Aku nggak bicara yang lain-lain. Yang lain-lain, keseluruhan maksudnya kan ginjal. Jadi bicara tentang ginjal. Benar. Jadi ketika kita mau cek tentang ginjal, kamu hanya perlu satu cek tekanan darahmu. Yang kedua cek pemeriksaan urinalisis. Yang ketiga itu adalah cek gula darah. Kenapa sih tekanan darah dan gula darah? Karena tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol dan gula darah atau diabetes mellitus yang tidak terkontrol itu adalah dua penyebab terbesar untuk terjadi gagal ginjal.
Ada pengaruhnya dok ya? Iya, more than 50% gitu. Jadi lebih daripada 50% penyebabnya adalah mereka gitu. Jadi selama kita kontrol gula darahmu oke, selama kontrol tekanan darahmu oke, 50% lebih kayaknya kita bisa terbebas daripada ginjal. Tetapi ada hal-hal penyebab-penyebab yang lain. Nah, karena itu kita perlu pemeriksaan urinalisis atau pemeriksaan kencing. Pemeriksaan kencingnya ada di mana-mana, di puskesmas ada. Ada juga. Ada, tinggal dipstick tes gitu aja. Selesai ya. Kencing ya, kencing biasa ya, bukan kencing nikmat. Kencing biasa aja. Jadi dengan kencing itu kita bisa ngelihat screening gitu, ada kebocoran nggak, ada lain-lain nggak gitu, dari ada darah nggak. Jadi kita bisa ngelihat apakah mungkin ada batu, ada infeksi, ataupun ada kebocoran ginjal dari protein yang bisa kita deteksi lebih awal. Kalau kita bisa melihat itu lebih awal, kita bisa treatment lebih awal. Jadi nggak ada keterlambatan sama sekali. Karena kita sebagian besar pasien-pasien itu datang udah dalam tahap yang terlambat. Nggak pernah tuh datang pasien dalam kondisi stadium 2 atau 3 gitu. Rata-rata udah datang stadium 5. 4 ada juga berarti ya? Ada 6 stage, jadi stage 1, 2, 3A, 3B, dan 4 dan 5. Stadium 5 ini adalah stadium di mana kita harus sudah menjalani terapi pengganti ginjal atau hemodialisis maupun transplantasi. Wow, oke. Itu kan tadi screening ya dok ya. Makanan, lifestyle gimana dok? Tentu saja. Sangat meskipun ya. Secara pribadi saya juga sulit ya melakukan itu. Coba deh dibuka dulu nih ya. Kira-kira apa yang sering anak muda lakuin? Enggak muluk-muluk makanan itu sebenarnya garam. Garam yang berlebihan? Ya, garam yang berlebihan. Makanan kita banyak banget ya mengandung garam. Fast food, makanan-makanan yang populer seperti sekarang mie yang pedas-pedas itu. Yang lagi viral ya di TikTok, gitu, pembuatan segala macam. Banyak banget mengandung garam gitu. Karena pertanyaannya terus aku harus makan apa dok? Kalau yang kan bagaikan sayur tanpa garam, lu mau makan tanpa ada rasa gitu kan? Enak aja dokter ngomong gitu nggak ada garam, bukan kayak gitu Bambang. Maksudnya adalah kita meminta untuk supaya selama kamu mengecap makanan tersebut tidak terasa asin, it is enough. Itu cukup lah ya. Cukup. Jadi sebenarnya yang diminta adalah ya kita membatasi asupan makanan garam kita sebanyak sebenarnya 1 sendok 1 sendok teh perharinya. Tapi itu sulit buat kita. Cuman gini, orang Bali itu kan kalau udah makan ya, di makanannya udah mengandung garam, sayur udah mengandung garam, di bebindang udah mengandung garam juga. Tapi begitu makan nasi ngambil lagi sambal serotabil gitu. Terus itu diaduk lagi. Ya kan? Dikasih garam lagi habis itu gitu, dikipis-kipis lagi. Nah, telur lagi, garam lagi. Ya benar. Jadi itu maksud saya gitu. Jadi kalau bisa dikurangi di part sana. Kenapa? Karena garam itu dia meningkatkan kadar natrium di dalam darah. Akhirnya apa? Retensi cairan banyak. Jadi banyak tahanan air di dalam tubuh sehingga tekanan darah jadi naik. Lu tekanan darah naik, ya jadinya hipertensi malah nanti jadinya bahaya untuk ginjal. Sangat berpengaruh ya. Jadi untuk sahabat kreatif yang punya mamah di rumah, disaranin mah garamnya jangan terlalu banyak mah, bahaya mah gitu. Masak aja sendiri gitu. Masak air gitu. Cuma akhirnya beberapa lifestyle juga perlu diperhatiin ya, kayak mungkin lebih ke konsumsi soda ya dok ya. Banyak. Ada pengaruhnya banyak banget ya. Mungkin bisa googling deh dalam hal ini gitu. Karena kita pembahasan di sini cukup singkat untuk podcast hari ini gitu. Nah, sampai akhirnya orang mungkin akan perlu juga tahu dok, kalau gagal ginjal ya dok ya, dan cuci darah, apakah ini artinya akhir dunia dok? Enggak, karena saya punya pasien yang dengan cuci darah itu udah 20 tahun. 20 tahun. Saya sering membesarkan ya, maksudnya saya sering menguatkan para penyandang. Kami bahasanya dengan para penyandang. Penyandang gagal ginjal untuk tidak berpikir itu adalah akhir dunia gitu. Karena Anda hanya cuma butuh 2 kali seminggu kok cuci darah gitu. Tapi secara fungsi, secara Anda masih seorang ayah, Anda seorang ibu, Anda seorang kakek, seorang nenek yang punya fungsi di rumah dan mungkin punya pekerjaan yang mungkin harus dilakukan. Anda seorang guru masih tetap harus bisa mengajar. Anda seorang chef di ini ya Anda bisa masak. Gitu. Seorang anak juga dok, jangan lupa. Seorang anak. Banyak kok pasien-pasien kita yang kita masih muda kan? Ya yang masih muda. Oke. Yang masih muda yang masih ini juga Anda punya pacar kok yang harus diapelin setiap. Iya, masih tetap sama, cuman 2 kali seminggu kita harus cuci darah gitu. Tapi ya dengan cuci darah itu bukan akhir dari semuanya gitu ya.
tetap harus dijaga kondisinya. Yang 20 tahun tadi ya memang disiplin, cuci darah teratur, nggak bolong-bolong, makanannya juga diatur, minum obat rutin. Jadi selama masih bisa disiplin semuanya bisa ditangani. Sekarang teknologi kesehatan udah maju banget, berbeda dengan zaman dulu. Jadi positive thinking dan kita optimis aja. Yang terpenting disiplin sesuai dengan aturan, makan jam berapa, menghindari apa, harusnya bagaimana dok ya. Semua memang lebih ke mengikuti saran dokter sendiri, tergantung mereka siapa dokternya gitu ya. Sampai akhirnya hidup sehat dengan pola makan yang sehat juga dan pikiran yang sehat juga dok ya. Boleh nih dok, kira-kira dihimbau kepada sahabat kreatif di rumah ya yang masih sehat supaya nggak jatuh sakit, apa nih himbauan yang tepat untuk sahabat kreatif di rumah terkait ini ya, Hari Ginjal Sedunia. Di Hari Ginjal Sedunia ini saya membawa tagline untuk memberikan pengetahuan kepada teman-teman untuk lebih peduli pada kesehatan ginjal. Jadi jangan hanya kesehatan yang lain-lainnya aja, jangan cuma peduli pada tampilan fisik, muscle-nya harus oke dan sebagainya. Tapi Anda tidak memperhatikan bahwa kita punya dua organ yang memiliki fungsi sangat penting buat Anda. Jadi itu harus benar-benar dijaga. Minum air teratur, minum air yang cukup, kemudian kurangi asupan garam, periksa diri secara teratur. Jadi jangan baru sakit baru diperiksa, jangan kayak Dias ya. Jadi rutin melakukan pemeriksaan gula darah, tensi itu banyak di semua apotek juga ada, di mana klinik juga ada. Jadi jangan pernah malas untuk melakukan screening. Kemudian yang ketiga adalah ketika Anda punya faktor risiko, misalkan ayahnya riwayat sakit batu, prostat gitu, misalkan ya ada keluarga yang dengan cancer, itu juga harus rutin Anda melakukan checking dan juga screening. Screening itu tidak akan mahal ya, karena Anda nggak sakit gitu. Tapi ketika Anda sakit itu menjadi sangat lebih dan jauh lebih mahal. Jadi pesan saya di sini adalah lifestyle, tentu saja makanan dan olahraga dan sebagainya. Yang kedua adalah screening dan screening. Oke, siap. Terima kasih dokter ya sudah hadir hari ini. Ya kasih himbauan kepada sahabat kreatif juga, karena kesehatan kadang-kadang nggak kita perhatiin karena saking nggak kelihatan soalnya gitu. Kalau udah sehat udah nggak peduli, yang penting udah bisa aktivitas segala macem. Pola makan juga kadang-kadang suka nggak teratur karena dirasa masih sehat gitu, belum ngerasain beberapa hal yang cenderung kepikiran masalah biaya yang nantinya akan lebih bengkak gitu ya kalau sakit dok. Jadi buat sahabat kreatif semoga bermanfaat ya, semoga sahabat kreatif juga di rumah lebih peduli dengan kesehatan masing-masing, karena kita nggak ngomongin ginjal aja, banyak hal yang perlu kita jaga dok ya. Dan pastinya ngelakuin hal ini semua untuk aktivitas juga keluarga di rumah sahabat kreatif. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Jangan lupa di subscribe, komen, dan like podcast RRI Singaraja. Bye.